yang baik, yang sejahtera. Ya, jadi kehidupannya sejahtera. Ya, Allah berikan kenikmatan di dunia, mataan hasanan, ya bi aishin wasi'ati rizqi, dan luasnya rizki. Nah, ini ya yang menjadi kunci, bahwa ketika orang ingin dimudahkan urusannya di dunia, mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan, dan mendapatkan kelapangan rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teman-teman semuanya, ya, video ini mungkin menjadi jawaban ya atas permasalahan yang sedang kita alami, ya, atau saudara atau teman sedang jalani. Kiranya ada setiap kesulitan yang kita hadapi, ya, setiap keadaan yang kita jalani, ya, itu tidak terlepas daripada ilmunya Allah, ya. Jadi barangkali kita sedang dalam keadaan kesulitan, entah itu kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal lain, katakan saja sedang memiliki tanggungan atau amanah, hutang dan lain-lain, atau terlalu banyak kebutuhan tetapi pemasukan pas-pasan, ya. Mungkin ini menjadi solusi, jawaban, ya, di mana Allah telah memberikan satu redaksi dalam Al-Quran, di mana jikalau seseorang menginginkan kesejahteraan di dunia, ya, jadi ingin hidup bahagia, ya, kemudian mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebahagiaan, punya harta, berkah, ya, kehidupan yang nyaman, itulah. Nah, itu ternyata Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran, ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah Allah ajarkan, ya. Cuma kadang tidak semua orang mengetahui, ya, apakah betul atau tidak. Ketika sudah tahu, yakin atau tidak, ya. Atau ketika sudah mengetahui, menjalankan atau tidak. Sebenarnya kesejahteraan itu ya hak, ya, semua orang yang bagi yang mau, ya. Orang yang mau menjalankan satu amalan, ya, yang Allah perintahkan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan. Atau kalau ingin kaya, ya kekayaan lah, ya, di dunia. Siapa sih yang nggak mau kaya gitu kan? Nah, ini menjadi jawaban. Satu ayat, ya, yang sebenarnya banyak juga ayat-ayat yang lain yang berkenaan tentang ini, namun Al-Faqir akan menjelaskan, menyampaikan, ya, mohon maaf, mohon izin, ayat Al-Quran yang Allah sampaikan dalam surah Hud. Jadi ada di surah Hud, ya. Kita lihat ada di surah Hud, yaitu ayatnya kita akan baca di ayat ke 3, ya, yang berbunyi seperti ini bunyinya: wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nah, perhatikan, ya, kita akan bongkar, nih. Yang pertama, wa anistaghfiru rabbakum, ya. Pertama adalah kata Allah, istaghfiru rabbakum, ya. Istaghfiru itu mohon ampun kepada Tuhan kalian, ya. Ini yang pertama. Jadi kunci kita akan mendapatkan kenikmatan, keberkahan, keberlimpahan, kunci awal, langkah awalnya adalah istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Di sini ada di tafsir, ya, salah satu tafsir Jalalain yang populer di kalangan para ulama di Indonesia, ya, bahwa mohon ampun kepada Tuhan kalian minasyirki, terkhusus dari perbuatan syirik. Atau kalau kita, ya, selaku muslim kita tidak melakukan syirik, ya, yaitu barangkali perbuatan maksiat. Jadi hentikan, bertobatlah, istighfarlah, mohon ampun dari perbuatan maksiat. Kemudian tsumma tubu, ya, kemudian bertaubatlah. Artinya bertaubat ai irji'u, kembali, ya, kembali kepada apa? Ilaihi, kepada Allah, ya. Jadi inilah barangkali, ya, kenapa hidup kita ini sebenarnya ini salah satu menjadi penghalang rizki, ya. Kenapa kita, atau kenapa ada orang yang
sebenarnya sudah mau gol ya, sebenarnya sudah mau cair, tapi ada aja penghalangnya. Nah, ini yang menjadi penghalang adalah dosa sebenarnya ya. Penghalang dosa. Sebenarnya sudah menjadi contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu sudah enak hidup di surga ya. Cuma satu syaratnya, larangannya, jangan dekati pohon khuldi. Ya, artinya ini, manusia sebenarnya bisa menikmati hidup ya di dunia ini ya, dan bahkan lebihnya lagi di akhirat. Satu syaratnya, jangan mendekati kesyirikan, kemaksiatan atau perbuatan dosa ya. Maka di sini Allah sampaikan tsumatubu, bertaubatlah kalian, irji'u, kembali kepada Allah, bita'ah, dengan melaksanakan ketaatan. Apa sih ketaatan? Banyak ya, nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan ketaatan-ketaatan apa saja yang bisa mengundang rizki ya. Rizki ini secara luas ya, bukan hanya uang ya. Jadi kita ingin uang juga, ingin kesehatan juga, kebahagiaan juga, jodoh juga yang belum dapat jodoh ya, atau mendapatkan ya segala apa yang kita cita-citakan lah ya. Nah, ini dengan cara ketaatan kepada Allah. Maka ketika orang beristighfar, bertaubat, nah di sini ada syarat-syarat tobat ya. Apa sih syarat tobatnya? Ulama telah menyimpulkan ya bahwa syarat tobat yang pertama menyesali. Ya, menyesali perbuatan dosa ya. Ini penyesalan yang mendalam. Kita telah melakukan sesuatu. Mungkin kemarin-kemarin kita sering melakukan dosa ini, dosa ini ya, baik yang besar atau yang kecil, ini harus disesali. Ya, yang sudah terlewat biarkanlah itu terlewat, sesali ya, dengan kesedihan ingin mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah. Yang kedua, ketika sudah menyesali, menghentikan perbuatan dosa. Jangan sudah disesali, besok berbuat maksiat lagi, besok maksiat lagi. Nah, itu jangan. Artinya, berusaha menghentikan perbuatan dosa. Bukan hanya menyesal, tapi hentikan perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji kepada Allah, ya, kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi. Ya, jangan sampai hanya sebatas di mulut saja, tapi ini harus ada penekanan dalam diri ya, untuk tidak mengulangi. Yang keempat, jikalau memang itu berkaitan dengan hakul adami, sesama anak Adam ya, maka itu contoh kita mengambil ya sesuatu, mengambil makanan orang atau minuman atau uang orang ya, itu harus dikembalikan gitu, atau hutang harus dibayar gitu, berusaha ya. Nah, itu tuh syarat tobat. Yang empat itu kita harus jalani ya, karena niat kita adalah bertobat kepada Allah dengan sepenuhnya. Maka ketika seseorang sudah istighfar, bertobat, kemudian menjalankan ketaatan, nah apa yang Allah janjikan di sini yang luar biasa. Yumatti'kum, Allah akan memberikan kenikmatan. Ya, Allah akan memberikan kebahagiaan. Dilihat ya, Allah akan memberikan kenikmatan. Yumatti'kum fid dunya, di dunia. Ingat nih kalimatnya dalam tafsir fid dunya. Jadi bukan hanya di akhirat, nanti akan Allah berikan kebahagiaan selanjutnya, mata'an hasana. Ya, jadi dengan kenikmatan yang luar biasa ya. Kenikmatan yang baik. Apa dalam tafsir dikatakan bitibi aishin, hidup yang baik, yang sejahtera. Ya, jadi kehidupannya sejahtera. Ya, Allah berikan kenikmatan di dunia, mata'an hasanan, ya, bitibi aishin wasi'ati rizqi, dan luasnya rizki. Nah, ini ya yang menjadi kunci, bahwa ketika orang ingin dimudahkan urusannya di dunia, mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan, dan mendapatkan kelapangan rizki, apa syaratnya? Istaghfiru rabbakum summa tubu. Nah, sampai kapan mendapatkan kenikmatan di dunia? Ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Kapan? Huwal maut, sampai datang kematian. Nah, ini jadi kenikmatan dunia ya sampai kematian ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian memasuki kuburan. Nah, itulah ya. Kemudian apakah kenikmatan hanya didapatkan di dunia? Tidak. Wa yu'ti fil akhirah, dan Allah akan memberikan di akhirat kulladzi fadlin, ay fil amal, setiap amal yang kita lakukan ya, amal sekecil apapun ya, memberi 1.000 rupiah atau tersenyum kepada teman ya, atau membantu ya, amal sekecil apapun ya, fadlahu ay jazaahu, jadi setiap amal walaupun kecil akan Allah balas ya, jangan takut. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, setiap amal sedikit pun ya, sebesar biji atom pun itu akan ada balasannya. Kebalikannya,
Ya, keburukan pun sebesar biji atom pun akan ada balasannya. Nah, inilah yang menjadi kunci ya. Kenapa kok sampai hari ini jodoh belum datang ya, hutang belum terbayar gitu, kebutuhan banyak tapi pemasukan. Nah, coba ya kita perenungkan, barangkali inilah yang menjadi penyebab ya, penyebab di mana nanti satu persatu ya kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban ya dengan satu bertobat, tinggalkan kemaksiatan, istighfar ya, berbanyak istighfar. Istighfar itu ya bisa astagfirullah wa atubu ilaih ya, ingat satu dosa, astagfirullah wa atubu ilaih, ingat lagi dosa yang lain terus ya. Atau dengan cara sholat taubat ya, kalau yang al-fakir dawamkan ya, insya Allah ini adalah sholat taubat ya. Jadi perbanyak sholat taubat ketika malam ya, setelah sholat isya, sholat taubat lah ya 2 rakaat. Gimana sholat taubat? Usolli sunata taubati rakaataini lillahi ta'ala, sholat taubat. Kemudian setelah sholat taubat, istighfar. Minimal 100 lah ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Terus berusaha ya. Nah, dengan itu ya nanti insya Allah akan terbuka. Segala apa yang ajaib ya, kebaikan-kebaikan insya Allah ya. Ini sudah menjadi janji Allah. Jangan takut, yakin saja ya. Ketika kita meninggalkan keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, Allah sudah janjikan yumatikum mata'an hasanan. Ya, di dunia Allah akan berikan kesejahteraan itu ya. Tadi apa yang sudah disampaikannya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya nanti setelah ini kita akan bahas kembali ya, apa sih yang selanjutnya yang akan kita lakukan ya setelah kita bertobat kepada Allah, yang akan terus mengalirkan rezeki, yang terus akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Nanti kita akan bahas ya di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban ya, selama ini kita mendapatkan sesuatu ya yang tidak enak, ternyata ya ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita. Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, hidayah, taufik dari Allah untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.